Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Jerman Israel, seorang kanselir Jerman angkat bicara lantang dan tajam, menegur Israel secara langsung atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. Apa isi kritiknya dan mengapa Israel justru memilih diam? Friedrich Merz, kanselir Jerman dari Partai Konservatif CDU, baru-baru ini melontarkan kritik paling tajam terhadap Israel dalam pidatonya di Forum Eropa di Berlin. Dalam pidato tersebut, ia menyebut serangan Israel di Gaza sebagai tragedi kemanusiaan dan bencana politik. Ia bahkan menambahkan bahwa sebagai bangsa yang sadar akan sejarah kelam Holocaust, Jerman tak bisa diam saat hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar. Merz juga mengaku tidak lagi memahami apa sebenarnya tujuan Israel dalam operasi militer terbarunya. Pernyataan ini tentu bukan kritik biasa. Sebagai sahabat lama Israel, kata-kata Merz punya bobot besar. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, pun akhirnya menanggapi. Prosor menyebut bahwa pernyataan Merz tidak bisa disepelekan karena datang dari tokoh konservatif yang selama ini dikenal pro-Israel. Namun ia juga menegaskan, setelah serangan Hamas 7 Oktober lalu, Israel tidak bisa membiarkan terbentuknya negara teror Hamas kedua di Gaza. Israel mengklaim mereka tengah berperang melawan terorisme dan menyebut Hamas telah menggunakan sekolah, masjid, hingga rumah sakit sebagai basis militer. Tuduhan ini dibantah oleh Hamas, tapi menjadi narasi utama Israel dalam membenarkan serangan mereka. Yang menarik, meskipun media-media nasional Israel ramai memberitakan kritik Merz, pejabat pemerintah Israel justru diam. Tidak ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri Netanyahu maupun kabinetnya. Menurut Simon Wolfgang Fuchs, pakar dari Universitas Ibrani Yerusalem, diamnya elit politik Israel adalah tanda bahwa kritik Merz dianggap sangat serius, karena datang dari sahabat bukan lawan. Dan ini jauh berbeda dari kritik biasa yang kerap dibalas dengan tudingan antisemitisme. Media liberal Israel seperti Haaretz bahkan menanggapi kritik Merz dengan cukup tajam dalam editorialnya. Mereka menulis, ketika kritik datang dari sayap kiri, pemerintah biasanya menyebutnya sebagai bentuk kebencian terhadap Yahudi. Tapi ketika kritik datang dari tokoh pro-Israel seperti Merz, mereka justru bungkam. Haaretz bahkan menyebut perang ini sebagai perang pemusnahan bermotif politik, menuding Netanyahu menggunakan konflik Gaza untuk menyelamatkan karir politiknya. Menurut pengamat Peter Lynn, pernyataan Merz bukan peristiwa tunggal. Ini bagian dari tekanan global terhadap Israel yang makin meningkat. Bahkan, Uni Eropa kini mempertimbangkan untuk meninjau ulang perjanjian asosiasi dengan Israel yang selama ini jadi pengikat hubungan ekonomi dan HAM. Bahkan beberapa senator Amerika Serikat yang pro-Zionis pun mulai mempertanyakan langkah-langkah Netanyahu. Semua ini menunjukkan bahwa diplomasi Israel mulai kehilangan daya tahan di panggung internasional. Namun, menurut Lin, tekanan dari luar belum tentu mampu menghentikan perang, karena tekanan terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari dalam. Kelompok ultranasionalis Yahudi di dalam kabinetnya menuntut pendudukan permanen Gaza, dan Netanyahu sangat bergantung pada dukungan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Haaretz menutup komentarnya dengan pertanyaan yang menusuk. Apakah Friedrich Merz ingin viral di Instagram atau benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian anak-anak di Gaza? Kritik dari sahabat kadang lebih menyakitkan daripada dari lawan. Kini pertanyaannya adalah, apakah dunia cukup berani untuk bersuara dan bertindak